Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, bị nhắn tin nói xấu, Đoàn Văn Trọng đi gặp chồng của. Yes, alhamdulillah. Timnas Indonesia kedatangan penyerang baru yang masih muda. Siap dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Australia sampai enggan untuk meremehkan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ada henti-hentinya. Media Vietnam tak ada kapoknya. Sepertinya mereka iri dengan kesuksesan Timnas Indonesia. Kali ini mereka membuka luka lama Timnas Indonesia di masa lalu. Fans Timnas Indonesia harus saksikan berita ini hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Australia enggan remehkan Timnas Indonesia. Australia tidak ingin meremehkan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui situs resmi mereka, Timnas Australia menyatakan bahwa skuad Garuda bukanlah lawan yang mudah. Timnas Australia berada satu grup dengan Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan bertemu dalam format kandang tandang pada September 2024 dan Maret 2025. Socceroo Oz, julukan Timnas Australia, akan terlebih dahulu bertandang ke Indonesia. Kemudian mereka akan menjamu skuad Garuda pada pertandingan kedua atau matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara statistik, dari 16 pertemuan, Timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Skuad Garuda hanya mencatatkan 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 12 kali kalah dari Socceroo Oz. Pada pertemuan terakhir, Timnas Australia mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski begitu, Socceroo Oz menolak untuk menganggap remeh Timnas Indonesia. Socceroo Oz dan Indonesia akan bertemu untuk pertama kalinya sejak pertandingan babak 16 besar Piala Asia AFC Qatar 2023. Tim Australia menang 4-0 saat itu. Tetapi mereka tahu bahwa melawan tim Garuda tidak akan mudah. Apalagi di bawah bimbingan Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Tulis situs resmi Timnas Australia pada Minggu 30 Juni 2024. Timnas Indonesia punya amunisi baru di lini serang. Alhamdulillah, Timnas Indonesia punya lini serang baru. Meski masih muda tapi bisa dibawa saat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nih. PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Jens Raven, pemain berbakat berusia 18 tahun yang saat ini bermain untuk FC Dordrecht, telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan pada Kamis, 27 Juni 2024. Pengambilan sumpah ini menjadi langkah penting dan menunjukkan komitmen baru Jens Raven untuk membangun sepak bola nasional. Pemain kelahiran 1 Oktober 2005 ini akan memperkuat skuad Timnas U19 Indonesia. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda, untuk menambah skuad Timnas, baik yang U19 ataupun sebagai pelapis Timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas. Apalagi setelah banyak menambah pemain-pemain belakang, kehadiran Jens yang biasa bermain di lini tengah depan sangat kita butuhkan, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta, Kamis 27 Juni. Jens Raven yang bermain untuk Dordrecht U21 akan bergabung dengan skuad Garuda Nusantara untuk Piala AFF U190 2024 mendatang. Sebelumnya, Raven juga berpartisipasi saat Timnas Indonesia U-Strip 20 berlaga di Toulon Cup 2024.
Kevin Dix kirim kode ingin gabung timnas Indonesia. Nama Kevin Dix mencuat sebagai pemain yang sedang didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam formasi 3-4-3 yang dirancang oleh Shin Tae-yong, Kevin Dix bisa diandalkan sebagai wingback kanan atau dalam posisi 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya @kevindix2, pemain berusia 27 tahun itu memberikan tanda kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, dalam laga uji coba pramusim. Kevin Dix memberi kode dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang memiliki warna yang sama dengan seragam kebanggaan timnas Indonesia, yaitu merah dan putih. Hal ini menjadi perhatian karena Kevin Dix baru saja mengunggah foto pertandingan tersebut semalam, meskipun laga tersebut sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix juga aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Setiap kali akun Instagram PSSI atau @timnas Indonesia mengunggah momen apapun tentang timnas Indonesia, Kevin Dix selalu menyukai postingan tersebut. Masih iri dengan Indonesia, media Vietnam sindir masa lalu timnas Indonesia. Media Vietnam terus membahas kesuksesan timnas Indonesia, mungkin karena kurangnya berita tentang timnas mereka sendiri saat ini. Kali ini, media Vietnam mengungkit kekalahan besar timnas Indonesia dari Bahrain di masa lalu. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pembagian grup ini dilakukan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Dari 18 negara yang lolos ke putaran ketiga, mereka dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Masuknya timnas Indonesia ke dalam grup neraka mendapat perhatian dari media Vietnam, Soha.vn. Dalam artikelnya, Soha.vn menulis bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya dengan merebut peringkat keempat. Soha.vn menyebut bahwa anak asuh Shin Tae-yong masih bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Menurut mereka, Bahrain dan Cina bukanlah kekuatan besar di Asia, sehingga Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos. Selain itu, Soha.vn menulis bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi timnas Indonesia untuk membalas dendam atas kekalahan terbesar yang mereka alami 12 tahun lalu. Pada 29 Februari 2012, timnas Indonesia kalah 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kekalahan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia yang dilatih Aji Santoso tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya karena terjadi dualisme di federasi dan liga. Akibatnya, Aji Santoso hanya bisa mengandalkan pemain seadanya, termasuk yang baru pertama kali membela timnas Indonesia seperti Gunawan Dwi Cahyo, Aditya Putradewa, dan Hengki Ardiles. Kini dengan skuad yang lebih mumpuni dan banyaknya pemain keturunan yang berlaga di Eropa, timnas Indonesia memiliki peluang untuk membalas dendam 12 tahun lalu. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang diracik oleh Shin Tae-yong telah berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia.